Adil Katalino Bajuramin Kasarga Bahasengat Kajubata. Baiklah, perkenalkan nama saya Yolenta Subela dengan NIM E1032201007 dari Prodi Ilmu Pemerintahan PPAPK kelas A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan analisis terkait dengan problematika politik dan pemerintahan Indonesia pada saat ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa di tahun 2021 tidaklah hanya sebagai tahun Indonesia mengalami masa-masa sulit dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan pada tahun 2022 ini juga menjadi titik awal momen politik menjelang Pilpres tahun 2024. Baliho politik mulai beredar di masa pandemi. Sejumlah kader partai politik mulai memasang baliho untuk meningkatkan elektabilitas mereka, seperti Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua DPP PDIP, dan Ketua Umum Partai Golongan Karya. Pemasangan baliho tersebut tidak terlepas dari munculnya sejumlah rilis hasil survei politik. Selain merilis hasil kinerja pemerintah, lembaga survei juga merilis mengenai persoalan kandidat capres dan cawapres. Kemudian partai-partai juga akan mulai melakukan persiapan verifikasi partai hingga penataan struktur organisasi demi lolos verifikasi faktual yang merupakan syarat berpartisipasi pada pemilu pada tahun 2024. Kemudian aksi relawan capres-cawapres juga akan mulai bergerak. Isu besar politik adalah pengisian kursi kepala daerah yang masa bakti habis mulai 2022. Dan soal isu pemilu yang semakin kuat, seperti soal waktu pelaksanaan, hal tersebut akan menentukan strategi partai dan membuat pertarungan politik 2024 yang kemungkinan akan menguat. Adapun peran pemerintah dalam menguatkan dalam politik ini seperti dengan melakukan banyaknya sentral karena banyak kursi kepala daerah yang kosong, meski tidak berdampak langsung kepada kinerja partai. Para PLT kepala daerah ini bisa mempengaruhi kinerja pemenangan. Dari segi politik, pemerintah juga terlihat berupaya memegang kendali pelaksanaan pemilu dengan menempatkan perwakilan pemerintah dalam tim seleksi KPU Bawaslu. Hal ini terlihat bagaimana tim seleksi KPU Bawaslu saat ini banyak diisi oleh orang-orang yang dekat atau berafiliasi dengan pemerintah. Dari hal tersebut juga memperlihatkan arah perkembangan demokrasi Indonesia yang dulunya dinilai buruk bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dari hal tersebut, pemerintah akan semakin kuat di tahun 2022, sementara partai-partai akan semakin fokus untuk pemilu pada tahun 2024 yang akan mendatang. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas segala lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.